Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi, saya akan memulai kembali ya pendarahan saya supaya teman-teman menjadi jelas dengan apa yang saya maksudkan. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang saudara matahari sebagai sebuah sekolah spiritual, mau tidak mau kita harus memulainya dengan memahami apa itu spiritualitas, apa itu agama yang terorganisasi. Ya. Begini, kalau kita bicara tentang agama, pengertian dasarnya itu adalah tentang sebuah tatanan, sebuah jalan. Ya. Spiritualitas itu bicara tentang hal-hal yang esensial. Jadi yang menjadi esensi dari agama itu adalah spiritualitas. Nah, kemudian fakta sosialnya ada yang disebut sebagai organized religion atau agama yang terorganisasi. Ada juga ya kita gampang menyebutnya agama yang diakui negara. Organisasi agama yang disahkan oleh negara. Tapi ada juga ya agama-agama yang tidak diakui walaupun ada penganutnya. Nah, kalau di Indonesia kalau kita bicara tentang organized religion, ya kita ketemu dengan beberapa yang kita sebut sebagai agama besar. Ada Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan yang terakhir diakui di zamannya Gus Dur adalah agama Konghucu. Ya. Nah, ada beberapa hal yang dianggap sebagai kriteria sahnya sebuah agama. Dia punya penyampai pesan yang kalau mengacu kepada bahasa Arab disebut sebagai nabi. Kemudian ada kitab suci, ya, yang dianggap bersumber dari Tuhan. Kemudian ada aturan, ada tatanan, ada sistem liturgi atau sistem ritual, ada cara peribadatan dan seterusnya. Nah, dalam konteks negara kemudian ada sebuah keputusan politik ya dari mereka yang berkuasa tentunya untuk menetapkan satu agama ini sah atau tidak di mata negara. Hingga detik ini yang dianggap sah ya itu kan memang tadi yang saya sebutkan. Ada Islam, Katolik, Kristen Protestan, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, padahal di dunia ini sebetulnya banyak sekali agama. Ya, ada agama Bahai, ada Sikh. Ya. Nah, sementara di Jawa sendiri kan juga banyak sekali aliran-aliran kebatinan ya, itu istilah umumnya yang dikenal orang. Tapi sebetulnya semua juga merepresentasikan agama karena pasti ada yang pertama kali mengajarkannya, menyampaikan pesan-pesan ilahi. Kemudian ada tatanan ritualnya dan seterusnya. Ya. Dan setiap suku di kita sebetulnya juga itu pasti punya hal-hal seperti itu. Makanya ada agama Tolotang itu di Sulawesi, ada Tugamo Malim itu di Sumatera Utara, ya, dan seterusnya. Tapi memang kesemua itu walaupun sekarang ada pengikutnya tidak dianggap sebagai agama yang resmi. Ya. Nah, kalau kita bicara spiritualitas, itu sekali lagi bicara tentang hal yang esensial, tentang jalan yang berkaitan dengan bagaimana seseorang itu menemukan kesejatian, menemukan kebenaran. Nah, ada orang berspiritualitas dalam koridor agama, ada orang berspiritualitas tidak dalam koridor agama. Kalau dalam koridor agama, misalnya dalam konteks Islam, kan orang berspiritualitas dengan cara-cara tertentu, misalnya dengan jalan kemarifatan, lewat tasawuf. Kalau di Katolik tentu ada kelompok-kelompok yang memang sangat mendalami spiritualitas, disebut sebagai kaum gnostik. Nah, kita itu menekuni spiritualitas tanpa merujuk kepada satu institusi agama tertentu. Kita tidak berafiliasi dengan satu kelompok agama tertentu.
Kita tidak menjadi bagian dari satu organisasi agama tertentu. Kita mempelajari berbagai tradisi spiritual yang ada di dunia ini. Tapi kita tidak mengidentifikasi diri kita sebagai sebuah kelompok agama tertentu. Maka saya tegaskan bahwa Pesona Matahari itu bukan agama baru. Nah, kita ini justru mengajak setiap orang, entah Anda beragama, entah tidak, belajarlah untuk menghayati yang esensial. Belajarlah untuk mengerti bagaimana hukum kosmik ini berlaku, yang menjadi panduan Anda dalam melangkah dalam keseharian, yang menjadi acuan bagi Anda untuk kemudian menciptakan keselamatan dalam kehidupan. Jadi jelas bahwa kita tidak anti agama, tapi juga tidak mewajibkan orang untuk beragama atau berafiliasi dengan salah satu organisasi agama. Dan kita juga bukan sebuah agama baru. Kita memberi kesempatan pada setiap orang untuk belajar secara terbuka tentang berbagai tradisi spiritual yang ada. Dan faktanya demikianlah yang terjadi di Persaudaraan Matahari. Ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah cukup lama belajar bersama saya, kita dulu ya kesannya apa ya, bahasa yang paling pasti ya, agak kejawen gitu ya, kesannya itu ya, karena kita terminologi yang dipakai banyak betul-betul menggunakan ya bahasa Jawa, makanya ada istilah suwung, sangkan paraning dumadi, ya, macam-macam begitu, dan kemudian ada ritual-ritual yang memang itu selalu diasosiasikan dengan tradisi Jawa ya. Kita datang ke candi, meditasi di candi, ada bakar rupanya, ada kungkungnya, zaman dulu itu begitu. Itu zaman-zaman sebelum Ibu Aipeta kecemplung di sini ya. Kalau masih kayak gitu nggak tahu dia akan ikut apa enggak ya. Yang sempat dicipin itu Mas Eko ya, Mas Eko, Mbak Rose ya. Nah, semakin ke sini bisa dikatakan kita menjadi semakin universal ya, dalam arti tradisi yang kita pelajari ini menjadi makin luas. Kita belajar tentang Tantra. Kita mendalami kesadaran Kristus. Kita menghayati kesadaran Buddha. Kita menyelami Druid. Kita menyelami Tao. Kita menyelami banyak hal. Tanpa kemudian kita menjadi bagian dari organisasi resmi yang dikaitkan dengan tradisi-tradisi tadi. Kita belajar tentang kesadaran Kristus, tetapi kita tidak mengajarkan doktrin Kristen. Saya sering menyampaikan pokok-pokok kesadaran kebudayaan, tetapi saya tidak mengajak Anda menjadi penganut agama Buddha. Kita membahas tentang Tantra. Saya mengajarkan tentang Tantra Yoga, tetapi bukan mengajak Anda menjadi pemeluk Hindu. Demikian juga ketika saya mengajarkan tentang Tao, saya tidak mengajak Anda menjadi bagian dari pemeluk agama Tao. Yang diajarkan oleh saya di Pesona Matahari adalah esensi. Hal-hal yang fundamental tentang bagaimana kita menemukan keselamatan sejati. Kita mempelajari bagaimana hukum alam ini bekerja. Kita mempelajari bagaimana rajutan karma terbentuk. Kita mempelajari bagaimana nasib seseorang itu sangat ditentukan oleh rajutan karmanya. Kita mempelajari bagaimana kaitan antara segala peristiwa kehidupan dengan cara kita berpikir, cara kita berkata, bertindak, dan bagaimana medan energi yang terbentuk dari kesemua itu, dan bagaimana kemudian peristiwa hidup ini tertarik oleh medan energi hidup. Ya.
Nah, jadi sekali lagi, kita bukan agama, apalagi agama baru tidak sama sekali. Tapi saat yang sama juga kita tidak berafiliasi dengan satu kelompok agama. Kita adalah satu persaudaraan spiritual. Kita penekun jalan spiritual. Lalu, itu emang nggak bikin Tuhan bingung, Pak? Loh, kok bisa bingung gimana? Kan nyebut Tuhannya bisa macam-macam bahasa. Yang kedua, saya juga sering lihat Pak Setio itu bisa meditasi di berbagai tempat ibadah. Kadang di gereja, kadang di pura, kadang di kuil. Ada yang pernah lihat di masjid gak ya? Kadang di masjid, ya di mana-mana gitulah, gitu. Emang gimana tuh nggak membuat Tuhan jadi bingung? Yang bisa bingung itu namanya Pak Nyomankus atau Pak Denny Sutanto. Tuhan yang Maha Agung, Sang Sumber Hidup, tidak mungkin ada dalam kebingungan. Kalau kita berada di sebuah tempat ibadah, itu juga tidak berarti kita menjadi bagian dari organisasi agama yang disimbolkan oleh tempat ibadah itu. Kita datang dengan kesadaran yang berbeda. Kita datang untuk hening. Kita datang untuk menyadari keagungan yang melingkupi tempat itu. Kita datang untuk menyebarkan kasih yang murni. Kita tidak datang untuk mengikuti sebuah doktrin tertentu, untuk mempercayai dogma apapun. Ya. Jadi, faktanya, kita bisa ada di banyak tempat ibadah, tapi kita tidak berlaku seperti orang yang memeluk agama tertentu yang terkait dengan tempat ibadah. Yang kita lakukan adalah hening dimanapun juga. Kita hening di tempat-tempat ibadah, kita hening di hutan-hutan, kita hening di mal-mal, kita hening di kafe-kafe. Itu ajaran saya, hening dimanapun juga. Bahkan di kamar mandi pun itu saya ajarkan tentang keheningan. Nah, dengan jalan ini kita tidak membingungkan Tuhan karena Tuhan tidak mungkin bingung. Faktanya adalah dimanapun kita berada, saat kita betul-betul menyadari Sang Sumber Hidup, maka apapun tempatnya, ya kita akan menyadari yang namanya kasih murni dari Sang Sumber Hidup. Dan seterusnya. Oke, ini ada pertanyaan lucu. Kalau meditasi di masjid nggak dimarahin sama takmirnya, Pak Guru? Takmir masjid itu akan marah kalau Anda teriak-teriak di masjid. Kalau Anda jungkir-jumpalik di masjid, atau Anda malah ceramah ketika ada khotib lagi ceramah. Tapi kalau Anda anteng, diem gitu ya, siapa yang mau marahin? Lagian emangnya takmir masjidnya tahu Anda lagi ngapain? Kan enggak juga. Anda ini gitu aja tanya. Gitu loh. Makanya sekali lagi, ajaran saya itu ajaran yang mengedepankan prinsip empan papan, ya. Fleksibilitas. Jadi kita mengerti betul bahwa di Indonesia ini saat ini kecenderungan untuk menjadi sangat religius itu kan sedang ngetren, sedang menanjak. Dan Anda akan dianggap aneh kalau tidak menjalankan sebuah ritual tertentu, gitu. Ya.
Makanya saya tidak pernah melarang kalau ada di antara Anda, Pak, saya tiap minggu harus ke gereja, atau saya harus ikut upacara adat di pura, atau saya harus ke masjid, tidak ada masalah. Gitu ya. Saya hanya mengajarkan bahwa dimanapun Anda berada, Anda belajar untuk ada dalam keheningan, untuk terus menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas, untuk terus menyadari kasih Tuhan. Kalau kemudian misalnya ada yang sholat gitu ya, di masjid kan ada pergerakan. Yang saya ajarkan adalah, ya Anda hayati betul gerakan itu. Anda hayati bahwa dalam setiap gerak itu ada yang maha menggerakkan. Anda sadari setiap momen itu Anda tidak pernah terpisahkan di sang sumber hidup. Begitu seterusnya. Tapi pada saat yang sama, di pesona matahari itu, Anda diajak untuk tidak melekat kepada konsep apapun yang Anda tidak pernah buktikan. Di pesona matahari itu, kita diajak untuk mengkritisi segala dogma. Supaya apa? Supaya pikiran kita bebas dari segala ilusi. Karena ilusi itu, apapun bentuknya, di atas namakan apapun, itu akan membuat kita tidak pernah menjadi jiwa yang murni. Ya. Nah, maka di sini memang perlu kebijaksanaan sekaligus perlu kecerdasan. Di satu sisi kita membuka diri untuk membebaskan diri dari segala ilusi. Tapi saat yang sama kita bisa serawung dengan siapapun yang masih dengan ilusinya itu. Saya ulang. Ya. Kita ini memang perlu punya kebijaksanaan dan kecerdasan tertentu. Di satu sisi kita siap untuk bebas dari ilusi. Tapi saat yang sama kita bisa serawung, bisa memaklumi siapapun yang masih hidup di dalam ilusinya. Gitu. Oke. Jadi, contoh ya, tentu saja di banyak tempat ibadah, orang itu kan hidup dengan ilusinya sendiri, beribadah di sana dengan ilusinya sendiri. Ya Anda nggak usah ceramahin mereka, nggak usah ngomelin mereka. Dimaklumi karena memang begitulah level evolusi mereka. Nah, kan Anda memang dalam posisi mau tidak mau mengikuti mereka untuk ada di tempat ibadah itu. Ya datanglah ke sana dengan kesadaran yang berbeda, tanpa menganggap mereka itu sebagai penghuni neraka. Anda juga belum tentu sudah ketemu surga yang nyata kan. Jadi Anda hanya lakukan yang terbaik yang Anda bisa. Anda betul-betul nikmati momen di sana. Anda memberkati semuanya dengan kasih murni yang bisa Anda temukan di dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Begitu. Ya. Tentu saja kalau di masjid Anda nggak usah gini tiba-tiba. Itu sih nantang gelut. Ya. Ya Anda biasa aja seperti yang memang lumrahnya orang di masjid ngapain. Kalau di pura ya boleh gitu ya. Di pura bisa, di masjid ya nggak bisa begitu. Di gereja juga jangan. Gitu. Nah Pak Setio, gimana dong? Banyak murid Bapak yang tidak lagi sholat. Itu kan membuat para orang tua menjadi sedih karena anaknya tidak lagi taat beragama. Itu kan jalan yang menyesatkan. Banyak loh murid Pak Setio yang tadinya Katolik gak pernah lagi datang ke gereja. Itu kan bahaya Pak. Bapak itu membuat orang terjauhkan dari agamanya. Wah. Gini, saudara dan saudari yang saya kasih. Ada yang namanya ritual. Ada yang namanya laku spiritual. Ada liturgi. Ada meditasi. Sholat 5 waktu misalnya. Itu kan sebentuk liturgi. Itu namanya ritual. Sebuah pola peribadatan, metode persembahyangan yang itu dibakukan. Ya. Tapi sebetulnya itu pun di banyak mazhab bisa berbeda kan. Ya kalau yang umum di Islam kan 5 waktu, tapi kan ada yang 3 waktu.
Oke, lepas dari perbedaan itu, yang mau saya katakan adalah cara pandang orang, bahkan di lingkup internal agama pun itu bisa berbeda-beda. Ya. Dulu saya waktu mempelajari tentang tradisi Islam ya, saya menjadi bagian dari kelompok Muslim ya. Itu kan saya menjelajah tuh dari yang kanan hingga kiri ya. Pokoknya nyaris semua itu saya pernah ikutin ya. Mulai dari yang ya agak-agak serem ya, misalnya yang punya koneksi dengan DITI gitu ya. Itu saya pernah nyemplung tuh. Itu salah satu simbolnya ada di Cililin Bandung, ada di Tasik gitu ya. Yang gaya Mas Yumi yang sekarang kemudian berubah menjadi Dewan Dakwah Selama Indonesia, saya pernah. NU macam-macam pernah. Muhammadiyah jelas. PKS yang dulu namanya Tarbiyah saya pernah. Hizbut Tahrir pernah. Kelompok Salafi yang macam-macam itu yang disebut juga sebagai Wahabi ya saya pernah. Kelompok-kelompok ilmu hikmah saya pernah. Kelompok-kelompok tasawuf, tarikat saya pernah. Macam-macam itu pernah. Nah dari situ kan ketahuan masing-masing kelompok ini juga beda cara pandangnya terhadap sesuatu. Cara pandang tentang sholat 5 waktu, cara pandang tentang jilbab, ya macam-macam itu beda. Gitu. Misalnya ketika saya belajar di salah satu masjid tarekat Satariyah, itu jelas bahwa beliau itu sholatnya nggak 5 waktu seperti ketika saya lagi belajar sama ustadz-ustadz PKS. Kalau kita belajar di ustadz PKS itu begitu udah mau adzan kita siap-siap, ayo wudhu, sholat langsung. Kan? Nah pas saya belajar di yang tarekat Satariyah itu, adzan udah Allahu Akbar. Saya cek ini kapan dia sholatnya ya, nggak sholat tuh. Sampai Jumatan juga dia tetap aja begitu, ngobrol aja asik gitu. Maka saya tanyalah sebagai orang yang ya kepo kan, dan karena memang ilmunya terbatas waktu itu. Bapak ini kenapa nggak sholat? Bapak ini muslim atau bukan sih? Itu guru saya ini malah membalasnya begini. Lu yang nggak sholat itu siapa? Yang nggak sholat itu kamu. Saya dari tadi udah sholat. Jadi dia punya pemahaman sholat yang berbeda, bahwa sholat itu tentang menjadi sadar sepanjang waktu. Makanya ada istilah namanya sholat da'i. Jadi apa yang dilakukan oleh murid-murid pesawat matahari ini, kalaupun beneran ya sholatnya nggak kelihatan 5 waktu, sebetulnya mirip dengan yang tadi. Cuma saya juga tidak menganggap hebat yang nggak sholat begitu. Mereka nggak sholat itu karena banyakan juga karena males kok, bukan karena mereka udah sadar, bukan bisa udah hening beneran. Males, nggak sholat tapi ngelamun joroknya rajin, sholatnya kagak. Ya, yang gitu tuh nggak saya puji, bukan saya ngajarin itu, serius. Yang saya ajarkan adalah silahkan Anda semua betul-betul lakukan kultivasi yang sesuai dengan apa yang Anda mampu. Kalau Anda, karena satu dan lain hal, itu memang tidak bisa meninggalkan sholat 5 waktu, lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau Anda merasa tidak terikat dengan yang namanya ritus seperti itu, ya lakukan model-model meditasi yang betul-betul itu bisa membawa Anda kepada kesadaran murni. Nah banyak orang, termasuk yang mengaku sebagai warga PM ini, itu cuma mendapat justifikasi dari saya karena mereka males. Itu yang pengen saya sebrak sebetulnya, pengen saya pecut tuh. Nakal gitu tuh ya. Nanti saya disalahin, saya dianggap mengajarkan tidak usah ritual, padahal mereka tukang ngayal. Itu nggak saya ajarin. Nah yang begitu itu sebetulnya mengkhianati saya. Dia mencelakakan saya, karena saya akan dituduh yang enggak. Sementara Anda nggak menjalankan apa yang saya ajarkan. Ayo ngaku siapa yang kayak gitu. Parah. Gini ya,
Jalan spiritual itu membawa kita kepada kesadaran penuh di setiap gerak pikir kita. Sadar penuh dalam setiap kata dan tindak. Menyadari penuh keberadaan Sang Sumber Hidup yang melimpahkan kasih-Nya, melimpahkan kuasa-Nya, energinya sepanjang waktu. Yang nanti dampaknya adalah segala sesuatunya menjadi tertata. Pikiran, kata-kata, tindakan kita menjadi harmoni, ada dalam kebenaran yang sejati. Kita bisa betul-betul konsisten ada dalam kebahagiaan. Kita menjadi penuh daya, kita menjadi penuh karya. Kita hidup surgawi. Ya. Itu jalan spiritual yang benar yang saya ajarkan. Nah, sekarang faktanya adalah banyak orang yang mengklaim sebagai murid saya menjadi anggota PN tidak mengalami yang ini. Tapi saat yang sama juga dia meninggalkan laku-laku, pola-pola ritual yang diajarkan di agamanya. Nah, saya nanti dituduh saya membuat mereka kayak begitu, sementara pada saat yang sama mereka tetap tukang ngayal. Mereka tetap penuh dengan watak angkara murka. Mereka juga karyanya nggak keren sama sekali. Mereka hidupnya ruwet. Ya. Coba, fair nggak saya disalahin? Nggak fair sebetulnya, karena saya tidak mengajarkan begitu. Saya mengajarkan Anda beragama atau tidak, untuk hidup di dalam kesadaran yang murni sepanjang waktu meresapi setiap tarikan dan hembusan nafas. Hati-hati dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan. Hidup dalam kasih yang murni, melangkah dalam ketulusan. Ya. Sekarang gini ya, ini fakta misalnya, ini yang cewek. Berantemlah sama orang tuanya segala macam ya, gara-gara orang tuanya pengen dia pakai jilbab, dia tidak mau pakai jilbab. Kan nanti ujung-ujungnya disalahin saya. Ini gara-gara Pak Setio, ini anak saya nggak mau pakai jilbab. Gitu. Padahal si anak ini juga tidak menghayati ajaran saya. Manipulasinya ya tetap, egonya ya tetap terus. Ya. Mendingan Anda tetap pakai jilbab, mengikuti apa maunya orang tua, ya. Tetapi Anda saat yang sama belajar untuk bersikap tulus, ya. Tidak manipulatif, dan seterusnya. Kalaupun nanti Anda tidak pakai jilbab, Anda sudah membuktikan bahwa Anda sudah bahagia. Segala perkataan Anda dalam kebenaran, itu baru keren. Gitu. Kalau nggak begitu, kan ini jadi lucu Anda berantem. Padahal Anda nggak keren. Anda memperjuangkan apa sebetulnya? Sebetulnya Anda itu hanya sibuk dengan ego Anda. Itu. Kalau Anda berani bertengkar soal jilbab, kalau LC Anda 500 sih nggak apa-apa. Wajar. Dan Anda bertengkar tentang jilbab, Anda LC 30. Berantem sama yang LC 50 yang menyuruh pakai jilbab. Terus hebatnya di mana? Anda berantem tentang sholat, ya. Oh, kamu tidak sholat. Oh, saya bukan nggak sholat. Saya lagi. Pokoknya berantem lah. Anda LC-nya 10, yang itu LC-nya 50. Terus hebatnya di mana? Wah, parah. Nah, ini jadi renungan kita, ya, supaya nggak kebablasan semuanya. Kesannya kita ini anti agama, tapi tidak. Kalau bahasa Jawa itu nggak seperti itu. Sebetulnya Anda juga tidak layak mendapatkan pujian apapun karena tidak ada bedanya dengan yang beragama. Sama-sama ruwetnya. Aduh, tobat. Ya kita harus fair lah ya di pesawat matahari itu. Ya, coba yang LC 500 ke atas siapa? Yang sudah jelas cukup stabil itu kan ada Mas Komeng, Mas Eko, Mbak Ai, 3 butir. Ya, 3 butir, 3 biji.
Kemudian yang mulai mendekati itu ada Teh Nenden, ada Pak Pande, ya, Pak Nyoman. Kemudian yang LOC 300-an juga beberapa butir aja tuh, beberapa butir lagi. Ya. Sementara kebanyakan itu LOC-nya 100 ke bawah. Lalu yang 100 ke bawah ini kan 90% dari komunitas kita. Apa yang bisa dibanggakan? Sementara yang dilihat dan disorot oleh orang adalah yang 90% ini anggota Pesantren Matahari, dan gara-gara Pesantren Matahari mereka tidak mau menjalankan ritual agama. Anda tidak menemukan surga yang nyata, udah jelas saya disalahin. Dianggap menyebarkan ajaran sesat. Wah, cilaka. Ya, tapi ya ini resiko saya tidak mengeluh ya, cuma ini geli-gelian aja kalau melihat fakta kayak begini. Saya makanya ya mengajak Anda untuk perbaiki diri. Ya. Anda nggak usah sosokan anti agama lah. Kalau Anda nggak ngerti sebetulnya yang menjadi pegangan Anda itu apa. Anda nggak usah sosokan anti agama, kritik agama kalau Anda lakunya juga kacaunya sama dengan yang mengaku sebagai orang yang fanatik beragama itu. Nggak usah sosokan anti agama kalau Anda tetap penuh dengan watak angkara, kalau Anda tetap licik, ya ada gunanya. Jadi hukum alam itu kan presisi, ya, adil. Keselamatan itu tidak terkait dengan Anda itu beragama atau tidak. Nggak ada kaitannya dengan Anda itu menjadi anggota PM atau tidak. Anda itu akan ketemu dengan surga yang nyata, betul-betul mengalami keselamatan jiwa, itu bukan dengan menjadi anggota PM, tapi dengan menjalankan prinsip-prinsip kebenaran. Kalau Anda heningnya konsisten, baik hening formal maupun informal, kalau Anda berpikir hati-hati, nggak banyak ngayal, kalau Anda berkata itu juga dilandasi oleh kehati-hatian, harus dengan paling tidak dilandasi oleh akal sehat, nggak asal jeplak, nggak asal ngomong, ya. Tindakan Anda juga harmoni, paling tidak mengikuti akal sehat. Syukur-syukur nanti lebih lanjut mengikuti tuntunan Gusti, gitu ya. Itu baru benar Anda bisa selamat. Tapi Anda menjadi murid saya, menjadi warga PM, gitu ya. Tetap sombong, tetap keras kepala, tetap hanya mengikuti ego, ya kagak bakal selamat. Sebaliknya, kalau di luar sana ada orang yang tidak menjadi anggota PM, tetapi hidup mengikuti prinsip kebenaran, dia pasti selamat. Tidak peduli dia itu beragama atau tidak juga. Katakanlah begini, ya. Ini contoh ya. Ada orang beragama. Tentu di kepalanya masih ada ilusi lah. Tetapi dia dalam kesehariannya itu tulus. Bisa mengendalikan emosinya. Ya. Nggak ada kejahatan di dalam dirinya. Yang begini ini paling enggak. Itu bisa LOC 300, dia bisa ketika meninggal dalam damai. Itu dalam istilah agamanya bisa husnul khotimah. Itu paling enggak bisa masuk dimensi 6. Nah, sementara warga PM ya udah belajar sama saya tapi tetap keras kepala, tetap sombong, ya, tetap manipulatif, LOC di bawah 100. Ini masuk neraka. Yang masuk neraka bukan yang tadi beragama taat tadi. Yang masuk neraka yang warga PM. Itu hukum alam tuh begitu, nggak bisa dimanipulasi. Jadi Dek Firmansyah, walaupun Anda itu warga PM, kalau Anda LOC-nya 100 ke bawah, dan ibu Anda yang bukan warga PM itu LOC-nya 200 misalnya, ya masuk neraka tuh Anda. Gitu loh. Itu hukum alam, nggak bisa dimanipulasi. Jadi makanya nggak usah bangga-banggaan jadi warga PM tuh. Jangan merasa sebagai kelompok yang sudah tercerahkan. Keselamatan lo Anda nggak tercerahkan kok. Ya. Gitu. Bangga sebagai warga PM. Wah, saya sudah ada di kelompok pembebasan gitu ya. Tapi LOC 50, tapo sisang.
jadi orang tuh ya harus yang realistis, jangan tukang ngayal, ya. Termasuk mengayalkan tentang keselamatan diri padahal Anda tidak memenuhi persyaratannya. Anda bangga-bangga tentang sesuatu tapi Anda sebetulnya nggak ada apa-apanya. Gimana? Parah. Kita ngaso dulu ya. 20 menit nanti kita akan lebih hot lagi ya. Terima kasih ya. Udah panas dingin kan? Nggak apa-apa, diademin dulu ya. Kita istirahat dulu. Terima kasih. Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light.